بسم الله الرحمن الرحيم. Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan saya Bu Aziza dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Di dalam biografi biasanya disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang yang dibahas, yang diulas perjalanan hidupnya. Biografi umumnya menampilkan tokoh publik, orang sukses, orang terkenal, atau orang yang telah berjasa, atau orang yang telah berperan besar terhadap suatu hal yang mempengaruhi banyak orang. Nah, dari kisah hidup seseorang yang hebat, yang sukses, yang terkenal tersebut, itu memiliki keistimewaan masing-masing yang dapat kita ambil sebagai sesuatu yang menginspirasi. Nah, karena tokoh-tokoh yang ditulis biografinya atau perjalanan hidupnya itu adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi banyak orang, tentunya tokoh tersebut memiliki karakter-karakter yang dapat kita contoh, dapat kita teladani. Bagaimana ya caranya meneladani karakter unggul tokoh tersebut? Untuk menentukan karakter unggul tokoh, kalian dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh tokoh tersebut dan bagaimana caranya tokoh menghadapi semua itu. Contoh karakter unggul tokoh: sosok panutan, berbakti kepada orang tua, pekerja keras, jenius, disiplin, bertanggung jawab, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, dalam menyampaikan karakter unggul tokoh, penulis dapat menyampaikannya dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh pola penyajian karakter unggul tokoh secara langsung, yaitu yang pertama, B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Contoh yang kedua, Jokowi dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan tidak neko-neko. Contoh yang ketiga, Bapak Ardian Syaf adalah seorang komikus yang rendah hati. Selain itu, beliau menjadi sosok panutan bagi para pencinta komik, khususnya di Indonesia. Nah, pada kutipan yang pertama, B.J. Habibie dinyatakan memiliki karakter sebagai tokoh panutan. Untuk kutipan yang kedua, Jokowi dinyatakan memiliki karakter pribadi yang sederhana dan tidak neko-neko. Untuk kutipan yang ketiga, Ardian Syaf dinyatakan memiliki karakter rendah hati. Jadi, pada pola penyajian karakter unggul secara langsung, pembaca tidak perlu menganalisis makna tersiratnya terlebih dahulu, karena karakter unggul tokohnya sudah langsung disampaikan oleh penulis pada tulisannya. Nah, lanjut ya. Pola penyajian karakter unggul tokoh secara
tidak langsung ada dua. Yang pertama, pola penyajian karakter unggul tokoh secara tidak langsung melalui dialog tokoh. Yang kedua, pola penyajian karakter unggul tokoh secara tidak langsung melalui tindakan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Nah, perhatikan contoh kutipan dari teks biografi berikut ya. Pada kutipan yang keempat, dinyatakan bahwa B.J. Habibie memiliki karakter seorang pekerja keras. Kenapa? Karena penulis menyampaikannya secara deskriptif melalui tindakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Bahwa B.J. Habibie lebih banyak menggunakan waktu liburnya untuk mengikuti ujian dan bekerja ketimbang hanya bekerja tanpa mengikuti ujian. Nah, kita lihat lagi kutipan yang kelima. Pada kutipan yang kelima, di sini karakter unggul B.J. Habibie dapat kita tangkap dari tindakan yang dilakukan B.J. Habibie. Dia akan bersungguh-sungguh belajar, ingin menjadi orang yang sukses karena ibunya telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. Jadi, yang dilakukan B.J. Habibie adalah sebuah bakti kepada orang tua. Nah, karakter unggulnya otomatis berbakti kepada orang tua. Dari kedua kutipan ini, penulis menyampaikan karakter unggul tokoh secara tidak langsung melalui deskripsi tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Paham ya? Selanjutnya masih kita bahas contoh pola penyajian karakter unggul tokoh secara tidak langsung. Kutipan yang ke-6, di sini karakter Jos itu memiliki rasa peduli kepada sesama. Nah, pada dialog kutipan nomor 7, Josa dinyatakan memiliki karakter unggul sebagai seorang yang tidak manja dan mau menerima keadaan. Nah, pada kutipan 6 dan 7, pola penyajian karakter unggul tokohnya disampaikan secara tidak langsung melalui dialog tokoh. Nah, dari banyaknya karakter unggul yang dapat kita ambil dalam teks biografi, bisakah kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari? Harus bisa ya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana caranya meneladani karakter unggul tokoh dalam kehidupan sehari-hari ya? Coba, tadi kan ada ya karakter B.J. Habibie yang berbakti kepada orang tuanya. Cara meneladani karakter berbakti kepada orang tua yang harus kita lakukan, apalagi sekarang ini kita dalam masa pandemi. Kita harus belajar di rumah. Kita difasilitasi sebuah gawai HP ya oleh orang tua kita untuk belajar. Gunakanlah HP itu untuk belajar, benar-benar untuk belajar. Jangan sampai tahu-tahu rapor kalian kosong, tidak ada nilainya, karena ternyata kalian menggunakan HP yang difasilitasi hanya untuk bermain game. Ketika terjadi seperti itu, kalian berarti mengecewakan orang tua kalian. Ketika mengecewakan orang tua kalian, otomatis kalian bukan sosok yang berbakti kepada orang tua. Nah, cara agar kalian berbakti kepada orang tua di masa pandemi seperti ini yang paling mudah adalah dengan
kalian rajin belajar dengan sungguh-sungguh, selalu mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Ketika kalian bingung, kalian akan mengusahakannya yang terbaik. Bagaimana caranya kalian dapat paham dengan materi yang sebenarnya belum kalian pahami. Kalian bisa tanyalah kepada teman yang lebih paham. Kalian bisa tanya kepada guru yang mengajar. Itu contoh kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan contoh meneladani karakter berbakti kepada orang tua, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh agar cita-cita yang orang tua kalian inginkan terhadap kalian tercapai. Karena yang namanya orang tua tidak mungkin memiliki cita-cita anaknya menjadi orang yang biasa saja. Di matanya, anaknya selalu istimewa. Kamu selalu istimewa di mata mereka. Tapi akan lebih istimewa ketika kamu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik demi diri kamu dan orang tua kamu. Jadilah pribadi yang siap sedia menghadapi tantangan yang datang. Kegagalan hanya terjadi bila kalian menyerah. Maka jangan menyerah. Tetap semangat, tetap optimis, kalian pasti bisa. Oke, adik-adik jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make sure like, comment, subscribe, and share this video.